Perkenalkan, nama saya Fayadila dari Universitas Malikus Saleh, program studi Administrasi Publik, kelas 1A, mata kuliah Ajas Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran manajemen serta pendekatan sistem. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ajas Manajemen, yaitu Ibu Risna Dewi, SOS MS. Langsung saja kita masuk ke materinya. Teori-teori manajemen dalam berbagai aliran dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, aliran manajemen ilmiah, yang kedua, aliran teori organisasi klasik, yang ketiga, aliran hubungan manusiawi, yang keempat, aliran analisis sistem, yang kelima, aliran manajemen berdasarkan hasil, dan yang keenam yaitu aliran manajemen mutu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu aliran manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah ini muncul sebagian dari kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Di awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat, tenaga kerja terampil amat terasa kurang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas adalah menaikkan efisiensi pekerja. Adapun filsafat, Taylor memiliki 4 prinsip yang ditetapkan, yaitu 1. Pengembangan manajemen secara benar. Yang kedua, pekerjaan diseleksi secara ilmiah dengan menempatkan pekerjaan yang cocok untuk satu pekerjaan. Dan yang ketiga, adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah dari para pekerja. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kerjasama yang baik antara manajemen dengan pekerja. Selanjutnya yang kedua, saya akan membahas tentang aliran teori organisasi klasik. Henry Fayol berpendapat bahwa praktek manajemen yang mantap mempunyai pola tertentu yang dapat diidentifikasi dan dianalisa, yaitu 1. Pembagian kerja, yang kedua, otoritas dan tanggung jawab, yang ketiga, disiplin, yang keempat, kesatuan komando, yang kelima, kesatuan pengarahan, yang keenam, subordination of individual, yang ketujuh, enumerasi personal, yang ke-8 sentralisasi, yang ke-9 rantai skalar, yang ke-10 tertib, yang ke-11 keadilan, yang 12 stabilitas, dan yang ke-13 inisiatif, dan yang ke-14 semangat korps. Selanjutnya yang ketiga yaitu aliran hubungan manusiawi. Aliran ini disebut juga aliran manajemen pada hubungan manusia. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen memahami manusia. Aliran ini menggunakan disiplin ilmu psikologi dan sosiologi dalam menerapkan teori-teorinya. Tokoh penting dalam aliran perilaku adalah Elton Mayo dan Hugo Mosterberg. Melalui eksperimen aliran ini mengganti konsep manusia rasional atau manusia yang hanya dapat dimotivasi dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan konsep yaitu manusia sosial atau dapat dimotivasi dengan pemenuhan kebutuhan sosial berupa hubungan kerja. Selanjutnya yang keempat yaitu aliran analisis sistem. Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya. Menurut aliran ini, memotivasi pegawai akan dilihat dari hubungannya dengan kesejahteraan, penggajian, jam kerja, jaminan hari tua, dan faktor-faktor lain. Dan yang kelima yaitu aliran manajemen berdasarkan hasil. Aliran manajemen berdasarkan hasil atau manajemen by objective diperkenalkan pertama kali oleh Peter Drucker pada awal tahun 1990-an. Aliran ini memfokuskan pemikiran pada hasil-hasil yang dicapai, bukan pada interaksi yang kegiatan karyawan. Dan yang terakhir yaitu aliran manajemen mutu. Aliran manajemen mutu memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk kepuasan pelanggan atau konsumen. Oleh karena itu, fokus utama aliran manajemen mutu mengatakan apakah barang atau jasa yang dihasilkan bermutu atau tidak. Jadi kesimpulannya yaitu ada beberapa alasan untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan pemikiran manajemen serta pendekatan sistem yang akan saya uraikan, yaitu 1. Membentuk pandangan kita mengenai organisasi. Mempelajari teori manajemen juga memberi petunjuk kepada kita di mana kita mendapatkan beberapa ide mengenai organisasi manusia di dalamnya. Yang kedua, membuat kita sadar mengenai lingkungan usaha. Mempelajari berbagai teori manajemen berdasarkan perkembangannya. Kita dapat memahami bahwa setiap teori adalah karena berdasarkan lingkungannya, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan pengaruh teknologi yang dirasakan pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Dan yang ketiga yaitu mengarahkan terhadap keputusan manajemen. Mempelajari evaluasi manajemen membantu memahami proses dasar sehingga dapat memilih satu tindakan yang efektif. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.